Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita masih diberi berbagai nikmat, salah satunya nikmat sehat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Nurfadilah dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai gerak harmonik sederhana yang terjadi pada bandul. Nah, untuk pembahasan mengenai gerak harmonik sederhana, kita ada beberapa pembahasan, mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu sebelumnya bahas dulu mengenai capaian pembelajaran. Nah, jadi untuk materi mengenai gerak harmonik sederhana ini, KD-nya itu KD 3.11 kelas 10 tingkat SMA, MA, dan SMK. Untuk KD-nya yaitu menganalisis hubungan antara gaya dan gerak getaran. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menentukan gaya pemulih sebagai penyebab benda melakukan gerakan harmonik sederhana pada bandul. Kemudian capaian yang kedua yaitu siswa dapat memahami persamaan periode gerak harmonik pada bandul, dan yang terakhir yaitu siswa dapat memahami penerapan gerak harmonik sederhana. Nah, kemudian untuk pembahasan yang kedua itu mengenai gerak harmonik sederhana itu sendiri. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ketika mendengar mengenai gerak harmonik sederhana itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana? Nah, mungkin di antara teman-teman pernah atau mungkin pasti ya pernah melihat orang yang sedang bermain ayunan gitu. Gerakannya naik turun, ke atas ke bawah secara teratur gitu. Nah, gerakan naik turun ke atas ke bawah tersebut itu disebut sebagai gerak harmonik. Artinya orang yang sedang bermain ayunan tersebut itu sedang melakukan gerak harmonik. Kemudian untuk contoh yang lain lagi itu ada bandul, kemudian pegas, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana itu? Nah, jadi gerak harmonik sederhana itu adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan itu terdapat jam bandul, yang mana bandul itu tadi sudah disebutkan termasuk ke dalam salah satu contoh dari gerak harmonik sederhana. Nah, gerak bandul yang ke kiri ke kanan seperti ini itu disebut sebagai gerak harmonis. Kenapa gitu disebut sebagai gerak harmonis? Gerak harmonis itu maksudnya itu gerakan yang teratur, kemudian gerakan yang terjadi berulang. Nah, disebut teratur itu, kenapa bisa disebut teratur? Karena gerakannya itu tidak hanya terjadi sekali gitu, tetapi berulang-ulang, atau dalam bahasa fisikanya disebut sebagai gerak yang periodik gitu, dengan gerakan yang sama seperti bandul ini ke kiri dan ke kanan gitu. Kemudian kayak per di sini itu ke atas ke bawah. Nah, itu juga termasuk gerak harmonik sederhana. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai gaya pemulih pada bandul. Nah, gaya pemulih itu apa sih?
Jadi gaya pemulih itu adalah gaya yang arahnya itu selalu menuju ke arah titik setimbang benda yang bergerak secara harmonik sederhana. Nah, untuk persamaan gaya pemulih ini bisa dilihat pada PPT ya. Jadi FV sama dengan negatif M dikali G dikali sin theta. FV itu gaya pemulih, kemudian M itu massa bandul, dan G percepatan gravitasi, kemudian theta itu simpangan sudut. Persamaannya itu berdasarkan ini. Ini adalah massa bandul, kemudian gaya gravitasi itu tetap, kemudian untuk theta itu sudut dari sini ke sini. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rumus periode bandul. Nah, tapi sebelum masuk ke perumusan secara matematisnya, terlebih dahulu kita bahas dulu apa sih periode itu. Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh bandul untuk melakukan satu kali getaran atau ayunan. Nah, bandul disebut melakukan satu kali getaran itu seperti apa sih? Jadi seperti ini. Dari sini, kemudian balik lagi ke tempat yang semula. Itu dikatakan bahwa bandul melakukan satu kali getaran atau satu kali ayunan. Nah, kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran atau ayunan dalam satu satuan waktu. Misalkan dalam 1 detik itu bandul melakukan berapa kali getaran gitu. Itu yang dimaksud dengan frekuensi. Kemudian untuk perumusan secara matematisnya, periode itu T sama dengan 2pi akar L dikali G. T itu periode, L itu panjang tali, dan G gaya gravitasi. Kemudian untuk frekuensi itu kebalikan dari periode. F itu frekuensi, kemudian 1/2pi karena kebalikan dari periode. Akar G itu gaya gravitasi per L. L itu panjang tali yang dipakai untuk menggantungkan bandul gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan GHS. Nah, untuk GHS ini banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Di antaranya itu shock breaker pada motor. Itu berupa tabung yang berada di bawah, itu disebut silinder. Tabung yang ini fungsinya itu untuk suspensi yang diisi oleh per dan fluida. Sedangkan untuk tabung atasnya itu bernama fork tube yang terhubung langsung pada kemudi motor. Nah, jadi seperti ini cara kerja dari shock breaker pada motor. Kemudian penerapan yang kedua itu pada jam bandul. Nah, poros yang terkait dengan bagian yang berfungsi menggerakkan roda gigi, petunjuk, detik, menit, dan jam, dan seterusnya. Nah, tanpa adanya gerakan bandul yang ini, jam itu tidak dapat menunjukkan waktu dengan benar. Kemudian bila bandul atau pendulumnya berhenti bergerak, maka otomatis jamnya juga akan mati. Jadi bandul dalam jam bandul itu tidak hanya sebagai variasi saja gitu, tapi ada fungsinya juga. Untuk prinsip kerja dari jam bandul ini ada ya di video. Mungkin nanti bisa diputar. Kemudian selanjutnya yaitu ada latihan soal. Nah, di sini ada
soal yang bisa langsung dijawab mungkin. Nah, setelah latihan soal itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan tadi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa gerak harmonik sederhana itu adalah gerak bolak-balik melalui kesetimbangan yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian untuk gerak harmonik sederhana ini banyak sekali penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya itu ada pada jam bandul, kemudian shock breaker motor, kemudian pada senar gitar, kemudian ketika kita berjalan gerakan tangan juga itu disebut sebagai gerak harmonik sederhana dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.